Buat teman-teman juga yang lagi diet, kalian harus cobain ini. Ada nasinya nasi jagung, lalapnya lalap kangkung. Ini nasi jagung teri. Kemarin aku udah cobain, jadi tinggal diseduh pakai air panas. Tuh, ini kalian tinggal lihatin aja, kepoin di Instagramnya, ada namanya Gubuk Eva. Punya pisang ini ya, ada pisang karamel. Ini juga nice. Kemarin sini sih, ini produk yang best seller banget ya, si nasi jagungnya. Like it guys, ini best. Ada ikan terinya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau makan nasi, cobain ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanti dari Pucung Beduk. Usaha saya Gubuk Eva dengan merek Loyangku. Mulai usaha tahun 2016, dimulai dengan usaha di gubuk. Kenapa saya menjadi sejarah bagi saya nama Gubuk Eva itu karena memang usaha saya dimulai dari sebuah gubuk di tepi jalan sana. Awalnya itu sebagai tenaga honorer di SMP 5 Bawang. Pas itu orang tua meninggal, saya cari tambahan modal, terus saya pulang tahun 2016 itu, yaitu saya usaha pertama kali di tepi jalan, yaitu jual martabak ini. Saya titipkan di sekolah-sekolah, kalau sudah saya di tepi jalan. Terus pandemi, pandemi kan sekolah-sekolah tutup tuh, jadi bingung nih gimana nih cara pemasukan biar terus ada pemasukan. Nah, ada beberapa orang ini butuhkan nasi jagung, terus nasi jagung saya memang udah biasa produksi dari kecil, jadi udah nggak kaku lah tentang nasi jagung itu. Tetapi nah, kalau misalkan begini, yang konsumsi yang butuh pasti cuman orang-orang zaman dulu yang mengkonsumsi itu. Seiring berjalannya waktu, melihat potensi desa yang memang jagung produk utamanya, jagung dan singkong, dan juga jagung itu hanya pada saat itu ibaratnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang zaman dulu yang sudah terbiasa untuk mengkonsumsi nasi jagung. Dan saya berpikir bagaimana untuk bisa melestarikan nasi jagung itu dikenal oleh masyarakat milenial dan tidak hilang jejaknya di masyarakat. Jadi saya berinovasi untuk memperkenalkan jagung itu supaya bisa diterima di masyarakat milenial, yaitu dengan berinovasi yang praktis. Cara penyajiannya cukup diseduh dengan air mendidih, sudah ada lauk dan juga sudah ada sayur. Jadi bisa dibawa traveling ataupun untuk sajian di kantor, itu sudah cukup memperkenalkan budaya kita, budaya tradisional kita menjadi masyarakat milenial sekarang. Nasi jagung naik kelas ya, jadi Betul. dari yang tadinya kemarin dijual kemasannya yang dibungkus daun, ini udah kap-kapan yang siap seduh. Kalau yang nggak tahu ataupun nggak datang ke rumah produksi, mungkin dikiranya sudah pabrikan untuk nasi jagung ini. Tapi kami masih manual semua. Cupnya masih pakai stiker, masih pakai untuk menutupnya, masih pakai setrika. Untuk prosesnya masih sangat-sangat sederhana karena memang keterbatasan modal. Ya, semoga saja berjalannya waktu kami bisa terus melengkapi alat-alat kebutuhan kami. Nasi jagung itu bagus untuk kesehatan, untuk semua masyarakat, baik itu orang zaman dulu, pemuda-pemuda, ataupun orang yang memang fanatik dengan dunia kesehatan. Istilahnya diet berat badan, ataupun yang punya penyakit gula sebagai pengganti nasi. Untuk nasi jagung itu sendiri bagus untuk kesehatan, rendah glikemik. Jadi untuk diubah menjadi zat gulanya itu secara bertahap oleh tubuh, tidak langsung seperti nasi putih. Kalau nasi putih kan langsung dikonsumsi itu secara cepat menjadi energi. Makanya bagi penderita diabetes itu kurang baik dikonsumsi. Tapi nasi jagung ini selain kita juga bisa melestarikan budaya, juga bagus untuk kesehatan. Makanya itu saya gali uji coba lumayan lama. Saya dari uji coba itu kan 2019 pandemi ya, yaitu dari awal pandemi itu saya uji coba untuk nasi jagung instan ini, dan alhamdulillah di tahun 2022 di 30 Juli saya launching pertama kali di Pasar Tani di depan
Gedung Indakop. Di tahun ini suatu rezeki yang luar biasa bagi kami, suatu anugerah Tuhan yang memang luar biasa. Berbagai proses saya ikuti dan kemarin saya berkesempatan untuk mengikuti Pangan UUD, UKM Pangan UUD 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Dan alhamdulillah setelah rangkaian seleksi dari administrasi, kurasi rasa dan lain sebagainya, alhamdulillah untuk produk nasi jagung instan Loyangku mendapatkan anugerah juara 1 kategori khusus produk inovasi. Dan kemarin di ICBSD bertepatan dengan Panganusa 2024 berbarengan dengan Trade Expo Indonesia 2024 di tanggal 10 kami mendapatkan penghargaan langsung dari Kementerian Perdagangan dan uang pembinaan dari berbagai pihak, dari Danone, dari Bank BRI, dan dari Zeppelin berupa alat masak yaitu kompor dan regulator. Istimewanya itu karena kalau pada umumnya nasi jagung instan itu perlu dimasak di magicom atau dikukus. Punya saya sudah cukup diseduh dengan air mendidih dan sudah ada sayur, sudah ada lauknya. Untuk variannya ada jagung putih, ada jagung kuning, ada varian lauk abon dan lauk teri untuk saat ini. Kami dalam pengembangan untuk varian rendang. Nasi jagung instan sendiri itu bisa bertahan, untuk yang kemasan cup bisa bertahan 5 bulan untuk saat ini. Kemasan saset bisa bertahan 7 bulan. Untuk kemasan pouch yang tanpa pelengkap atau yang harus dimasak dengan magicom atau itu masih bisa bertahan 4 tahun untuk yang murni. Kami terus melakukan pengembangan produk. Semoga saja di tahun 2025 untuk target kami memperpanjang masa simpan nasi jagung baik yang cup ataupun saset setidaknya bisa 1 tahun lebih. Itu kami dalam progres. Bismillah, semoga tercapai dan sehingga pemasaran kami itu bisa ekspor, karena sudah banyak permintaan ekspor baik dari Amerika, dari Malaysia maupun dari Singapura dan juga dari Hong Kong. Tapi mereka kendalanya karena kami masih masa simpannya baru 5 bulan, jadi masih menjadi kendala bagi kami. Tapi kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk kami, yaitu dengan uji coba terus terkait masa simpan ini. Bismillah, di tahun 2025 kita bisa untuk masa simpannya lebih baik lagi, dan untuk pemasarannya bisa lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia tetapi bisa di luar negeri. Dari lingkungan sih alhamdulillah mensupport, ya, istilahnya kan memang lingkungan petani ya, jadi untuk bahan baku kami sudah nggak ada kendala. Untuk tenaga kerja juga kami yaitu karena spek antara yang saya produksi dengan yang biasa masyarakat buat itu berbeda, jadi perlu di training dulu untuk bisa mendapatkan hasil sesuai dengan spek yang kami butuhkan. SOP-nya itu perlu diterapkan seperti itu. Memang kami belum ada tenaga ahli. Terusan untuk perizinan support dari pemerintah, alhamdulillah kami untuk perizinan kebanyakan masih mandiri. Untuk legalitasnya baik waktu itu PRT kami masih mengurus sendiri, terusan halal kami ikut yang self declare, terusan untuk haki merek kami sendiri mandiri yang mendapatkan rekomendasi sih dari pemerintah. Dan untuk UMKM memang ada yang rekomendasi dengan yang awalnya 1.800.000 menjadi 500. Sudah alhamdulillah. Terus untuk ini rencana BPOM, bismillah, semoga segera bisa kami urus. Jagung itu kan dijual segar, kondisi segar. Jadi biar tahan lama dan harganya itu naik, yaitu dengan inovasi itu insya Allah kesejahteraan petani maupun masyarakat akan meningkatkan dengan semakin banyaknya bahan baku yang saya pakai. Petani jagung akan mensuplainya dengan harga yang lumayan, yang berbeda dengan di pasar, lebih tinggi sedikit, dan juga masyarakat sekitar itu akan lebih banyak yang bekerja ikut kami, ikut mengolah. Jadi kesejahteraan masyarakat itu lebih
terjamin, lebih meningkat lah istilah, bukan terjamin tapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sustainable ataupun berkelanjutannya usaha kami. Semoga dengan inovasi ini dari hulu hingga ke hilir, yaitu dari petani sampai ke konsumen, semua merasakan manfaat dengan adanya kami, dengan adanya nasi jagung instan siap seduh ini. Nah ini kalau dimaksimalkan bisa sampai 3.000 per bulannya. Tapi kami untuk saat ini masih produksinya sesuai dengan permintaan. Kalau ada permintaan lebih dari kapasitas kami, ya kami mengambil tenaga kerja lagi dari masyarakat sekitar. Kalau misalkan masih di bawah atau masih kurang lebih 3.000, masih kami untuk yang tenaga harian masih bisa. Untuk produk kami banyak sekali macamnya. Ada nasi singkong juga ada aneka keripik pisang, keripik sayur, keripik busil, terusan kembang goyang, stik. Pokoknya bahan bakunya yang diambil dari petani sekitar. Bahan pengolah hasil pertanian Pucung Bedug ataupun sekitar menjadi makanan yang sehat untuk masyarakat umum. Pembuatan nasi jagung sendiri itu lumayan panjang, memakan waktu sekitar 2 minggu dari proses pembuangan kulit ari, perendaman, terus penepungan, proses pengadonan, pengukusan, penjemuran, dan packing itu memakan waktu kurang lebihnya 2 minggu. Di proses awal untuk perendaman itu sendiri sampai minimal 4-5 hari. Terusan untuk penepungan dan pengadonan itu 1 hari. Penjemuran kami minimal 5 hari, yaitu dengan kadar air yang sesuai dengan yang kami butuhkan, minimal itu 3 hari biasanya untuk penjemurannya. Untuk packing, habis dijemur kami ada penyortiran untuk buliran-buliran nasi jagungnya, kemudian baru di packing dan dipasarkan sesuai dengan orderan ataupun permintaan pasar. Untuk proses-prosesnya kami masih menggunakan alat tradisional semua. Baru untuk penggilingan pembuahan kulit ari kami masih ke tetangga, masih sistem sewa. Untuk penepungan kami sudah sendiri, alhamdulillah sudah ada support dari pemerintah. Terusan untuk proses pengadonan kami juga masih manual. Alat-alatnya juga masih manual, menggunakan panci, menggunakan pengayakan bambu, masih menggunakan tampir ataupun tambah bambu. Untuk penjemurannya masih menggunakan proses matahari. Jadi memang kami sangat mengandalkan matahari karena memang belum ada anggaran untuk sistem dam atau pengovenan. Kalau saat musim hujan sangat terkendala, tapi masih bisa diatasi dengan sistem pengipasan. Khusus untuk sistem ini kipas masih bisa, walaupun itu jadi memperpanjang prosesnya. Yang awalnya kalau matahari langsung bisa 3 hari, kalau pakai kipas bisa sampai 1 minggu, belum maksimal untuk pengeringannya. Kami ada di pusat oleh-oleh. Untuk Banjarnegara di Gedung Dekranasda, di Topas, di Lukmat, dan beberapa pusat oleh-oleh lainnya. Kemudian untuk di Purwokerto juga ada beberapa titik. Di Purbalingga ada di Koperasi BPN Purbalingga, ada di Koperasi Bank BNI Purbalingga. Terus di Purwokerto ada di Rita, sama ada di Galeri UKM. Terus untuk online-nya kami ada di TikTok, Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan beberapa marketplace lainnya. Kemudian di Google juga ada. Terusan untuk web kami www.gubukeva.com. Ya, sama-sama konsumsi nasi jagung instan yang sehat, praktis, juga memberikan manfaat untuk petani dan untuk masyarakat umum.